Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nisha Thalia dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi D3 Kebidanan. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang teori dan model praktik kebidanan. Nah, di sini ada pengertian teori. Teori atau teori adalah penjelasan dari suatu kejadian atau fenomena. Proses ini memerlukan pemikiran yang membutuhkan pengetahuan. Menurut Dickow dan James 1992. Adapun fungsi teori adalah sebagai jalur logika atau penalaran yang digunakan oleh peneliti untuk menerangkannya. Teori-teori dalam praktik kebidanan. Yang pertama, teori Reva-Rubin. Penekanan Rubin dalam teorinya adalah pencapaian peran ibu. Untuk mencapai peran tersebut, seorang wanita membutuhkan proses belajar melalui serangkaian aktivitas berupa latihan-latihan. Dan dalam peran ini, seorang wanita diharapkan mampu mengidentifikasi. Dalam peran ibu, aspek-aspek yang diidentifikasi adalah gambaran tentang idaman, gambaran diri dan tubuh. Gambaran diri seorang wanita adalah pandangan wanita tentang dirinya sendiri sebagai bagian dari pengalaman dirinya. Sedangkan gambaran tubuh adalah berhubungan dengan perubahan fisik yang terjadi selama kehamilan. Yang kedua, teori Ella Joy Lerman. Teori ini menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktek kebidanan dalam memberikan pertolongan pada wanita hamil dan memberikan pertolongan pada persalinan. Teori ini juga menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dengan kemampuan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktik. Adapun yang termasuk konsep kebidanan diantaranya asuhan yang berkesinambungan, keluarga sebagai pusat asuhan, pendidikan konseling merupakan bagian dari asuhan, tidak ada intervensi dalam asuhan, keterlibatan dalam asuhan, advokasi dari klien, waktu, dan asuhan partisipatif. Yang ketiga ada teori Ramona Mercer. Yang pertama, fokus teorinya lebih menekankan pada stress anlevartum dalam pencapaian peran ibu. Pencapaian peran ibu itu dicapai dalam kurun waktu tertentu, di mana ibu menjadi dekat dengan bayinya, yang membutuhkan pendekatan yang kompeten termasuk peran dalam mengekspresikan kepuasan dan penghargaan peran. Yang kedua, memperhatikan wanita dalam waktu persalinan. Selanjutnya, mengidentifikasi pada hari awal postpartum. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa wanita lebih mendekatkan diri pada bayi daripada melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Selanjutnya, model praktik kebidanan. Adapun pengertian model praktik kebidanan merupakan model yang dikembangkan untuk membantu manusia dalam memahami proses sehat sakit dalam artian kesehatan. Tujuannya adalah sebagian kerangka kerja untuk pemahaman dan tindakan. Model praktik kebidanan yang pertama, primary care. Bidan sebagai pemberi asuhan bertanggung jawab sendiri dalam memberikan asuhan yang berkesinambungan sejak hamil, melahirkan, dan postpartum sesuai kewenangan bidan. Yang kedua, continuity of care. Diselenggarakan oleh sekelompok bidan dengan standar praktik yang sama, filosofi dan proses pelayanannya adalah partnership dengan perempuan. Yang ketiga, collaborative care. Bidan perlu berkolaborasi dengan profesional lain untuk menjamin kliennya menerima pelayanan yang baik bila terjadi sesuatu dalam asuhan. Kolaborasi dilaksanakan dengan informed choice demi keuntungan ibu dan bayi. Yang keempat, informed choice. Bidan Indonesia menghargai hak perempuan untuk memilih tentang semua aspek dalam asuhan kebidanan. Bidan secara aktif memberikan informasi dengan lengkap, relevan, dan objektif tanpa pemaksaan kehendak. Kelima, kesejahteraan ibu dan anak. Pelayanan kebidanan di Indonesia berdasar pada penghargaan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan proses fisiologis. Bidan meningkatkan kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga dengan mendukung aspek sosial, emosional, budaya, dan aspek fisik. Yang keenam, pemilihan tempat persalinan. Bidan menghormati hak setiap perempuan untuk memilih tempat persalinan. Bidan harus terampil menolong persalinan di berbagai tempat pelayanan, baik rumah sakit, puskesmas, atau rumah klien. Dan yang terakhir,
dan evidence-based praktik. Di Indonesia diharapkan untuk dapat selalu memperbaharui ilmunya tentang kesejahteraan ibu dan anak. Selanjutnya, praktik mandiri bidan. Yang pertama, bertanggung jawab dan mampu mengorganisir semua aspek dalam pelayanan kebidanan terhadap perempuan dan bayinya. Selanjutnya, ANC atau antenatal care, INC atau intranatal care, nifas dan asuhan neonatal. Pemeriksaan fisik, tes laboratorium, menentukan diagnosa, menyusun rencana asuhan, rujukan, konseling, dan breastfeeding. Setiap bidan mempunyai komitmen sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan hubungan yang baik dengan pasien sejak hamil, mampu memberikan pelayanan yang aman secara individu, memberikan dukungan pada pasien dalam persalinan, dan memberikan perawatan yang komprehensif kepada ibu dan bayi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena di sini saya juga dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.